gentengnya sudah kelihatan dan kita bisa lihat antara jalan ini dengan genteng itu rata. Tembok ini ditarik menggunakan hewan ternak sapi. Merincingnya mereka itu. Dusun iki. Itu pisan gitu yang pindah. Yuhu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channelnya Gadis Desa TV. Kawan-kawanku semuanya, apa kabar? Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Kawan-kawanku semuanya, pada kesempatan kali ini Gadis Desa TV ingin mengajak kawan-kawan semuanya untuk berpetualang di sebuah perkampungan terpencil yang ada di ujung timur Kabupaten Semarang, tepatnya di Dusun Randusari, Desa Pelumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di mana di desa ini kawan-kawan muncul kisah Sumala yang mana saat ini sedang ramai diperbincangkan. Namun untuk mengetahui lebih dalam apakah kisah itu benar-benar ada dalam kehidupan nyata atau hanya fiktif belaka, kawan-kawan seperti apa, kita langsung berjumpa dengan warga dan kita bertanya kepada warga seperti apakah kisah Sumala itu sebenarnya. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Kita let's go. Nah, kawan-kawan Gadis Desa TV, kita sudah berada di perkampungan yang ada kisah Sumala ya. Ini jalan menuju ke kampung itu kawan-kawan ya. Kita bisa saksikan jalan ini memang masih berupa tanah ya kawan-kawan ya, belum ada pengerasan atau cor dan juga ataupun aspal ya kawan-kawan ya. Kita langsung menelusuri melalui jalan ini kawan-kawan. Di kanan kiri kita lihat banyak pepohonan jati dan memang ini adalah hutan kawan-kawan ya, yang masih banyak hewan atau binatang buas kawan-kawan seperti babi hutan ya. Ya di situ tuh kawan-kawan ya, itu memang ada babi hutan, kemudian ayam hutan dan ular, kemudian garangan ataupun biawak, banyak sekali kawan-kawan. Nah, namun untuk mengetahui lebih pasti nanti kita akan bertemu dengan warga desa ini. Nah, kawan-kawanku semuanya, ini adalah jalan masuk menuju ke perkampungan itu ya teman-teman. Dan konon cerita informasi yang kami dapatkan, di kampung itu hanya ada 3 atau 4 rumah saja kawan-kawan. Nah, pasti kawan-kawan penasaran bukan? Pokoknya ikuti terus petualangan kita kali ini. Tentu akan dapat dijadikan sebagai pembelajaran baru untuk kita nantinya teman-teman, dan tentunya dapat dijadikan sebagai hiburan. Nah, itu rumahnya sudah kelihatan teman-teman ya. Dari sini sudah kelihatan, dan ternyata antara jalan ini dengan genteng atau atap rumah itu, nah jalan ini dan atap rumah itu memang jaraknya sangat berdekatan kawan-kawan. Artinya rata ya, genteng dengan jalan ini. Dan ternyata perkampungan itu ada di bawah jalan ini tuh kawan-kawan. Kita langsung mendekat dan turun ke bawah itu tuh kawan-kawan ya. Nah, di depan kita ini adalah rumah pertama yang ada di kampung ini kawan-kawan. Dan kita lihat dari belakang ini memang rumah ini masih sangat klasik sekali kawan-kawan ya. Kita tidak bisa bayangkan kawan-kawan ya, kita tidak bisa bayangkan kalau malam suasananya, kalau malam seperti apa, karena memang di kampung ini sangat sepi sekali, berdekatan dengan hutan belantara kawan-kawan, yang masih banyak binatang buasnya kawan-kawan ya. Nah, kita bisa lihat hanya ada berapa rumah kawan-kawan. Ini ya di depan kita ini, kemudian yang sebelah kanan itu artinya ini hanya 2 rumah kawan-kawan ya. Namun kita belum saksikan atau belum lihat apakah di sebelah-sebelahnya masih ada rumah lagi. Pokoknya ikuti terus ya kawan-kawan ya, agar kawan-kawan bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi perkampungan ini.
kawan-kawan, kita bisa saksikan dari jarak dekat bagaimana kondisi rumah warga kawan-kawan ya. Dan rumah ini masih seluruhnya menggunakan bahan kayu. Dan di depan kita ada alat untuk membajak sawah ini kawan-kawan. Namanya ada luku atau bajak ya kawan-kawan ya. Ini juga usianya sudah sangat tua ini kawan-kawan, meskipun bendanya hanya seperti ini ya. Luar biasa. Ini adalah sebuah keistimewaan. Kita dapat melihat alat membajak sawah dengan menggunakan tenaga hewan ternak sapi atau kerbau ya kawan-kawan ya. Nah, ini rumahnya seperti ini papan seluruhnya kawan-kawan. Papan dan gentengnya ini juga dari tanah liat ya, dari tanah liat ya kawan-kawan ya. Nah, semoga kita nanti bisa bertemu dengan pemilik rumah kawan-kawan. Kita lihat di sekitar rumah ini atau di kanan kiri rumah ini juga, kalaupun ada rumah mungkin agak jauh ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan Gadis Desa TV, sampai saat ini saya belum bertemu dengan salah satu warga atau pemilik dari rumah ini kawan-kawan ya. Semoga saja nanti kita dapat bertemu dengan pemilik rumah ini kawan-kawan, karena ini jamnya siang, mungkin mereka sedang berkebun atau di ladang ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawanku semuanya, alhamdulillah akhirnya kami dapat bertemu dengan pemilik rumah ini kawan-kawan. Dan nampaknya beliau sedang habis pulang dari berkebun ya kawan-kawan ya. Gigi matur suwun. Berarti niki sing pun usiane pun dangu Mbah nggih. Sing griya niki nggih. Klasik saestu nggih. Nah kawan-kawan Gadis Desa TV semuanya, karena obrolan kami menggunakan bahasa daerah ya, Jawa Tengah ya kawan-kawan ya, maka lebih baik saya translate atau saya beritahu kawan-kawan apa yang kami obrolkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi intinya kami bertanya tentang keberadaan rumah ini sejak kapan didirikan, dan beliau menyampaikan ternyata rumah ini sudah ada semenjak beliau masih kecil kawan-kawan. Luar biasa, usia dari rumah ini berarti sudah ratusan tahun, karena bapak ini berusia 85 tahun kawan-kawan. Nah, sedangkan rumah ini sudah ada semenjak beliau masih kecil. Luar biasa. Nah, setelah kami berbincang-bincang dan menanyakan tentang keberadaan rumah ini sejak kapan didirikan, kami juga sedikit bertanya tentang adanya kisah Sumala kawan-kawan. Dan ternyata bapak ini kaget, terperanjat karena tidak tahu apakah Sumala atau siapakah Sumala itu. Beliau tidak tahu kawan-kawan. Artinya memang kisah Sumala ini tidak pernah ada dalam kehidupan nyata. Karena kita sudah bertemu dengan warga dan langsung kita tanya apakah tahu tentang kisah Sumala, dan kebanyakan dari warga memang tidak tahu soal itu kawan-kawan. Jadi dalam obrolan ini kawan-kawan, beliau juga menyampaikan bahwa dulu ada kampung yang saat ini sudah ditinggalkan oleh penduduknya kawan-kawan, sudah berpindah atau bermigrasi kawan-kawan. Nah demikian tadi kawan-kawan petualangan kita, kunjungan kita, penelusuran kita kali ini di sebuah perkampungan terpencil yang ada di ujung timur Kabupaten Semarang kawan-kawan. Bagaimana? Seru bukan? Ikuti terus petualangan Gadis Desa TV, dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe ya kawan-kawan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.